Inna dina indallahil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah, dalam berdakwah kepada kaumnya, Nabi Yunus alaihissalam menghadapi penentangan yang demikian keras. Sekian lama beliau berdakwah namun tidak juga membawa hasil. Keadaan ini membuat Nabi Yunus alaihissalam marah dan meninggalkan kaumnya. Allah Subhanahu wa taala pun menegurnya. Lalu bagaimana akhir dari dakwah Nabi Yunus alaihissalam? Nabi Yunus alaihissalam termasuk nabi dari keturunan Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala mengutusnya kepada penduduk negeri Ninawa di Mosul, Irak. Beliau menyeru kaumnya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, namun mereka menolaknya. Nabi Yunus alaihissalam tidak berputus asa, selalu berusaha mendakwahi mereka. Namun mereka tetap menolak. Kemudian Nabi Yunus alaihissalam mengancam dengan azab dan pergi meninggalkan mereka. Tidak sabar sebagaimana semestinya. Beliau alaihissalam pergi dalam keadaan marah. Sementara itu, sepeninggal Nabi Yunus alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada kaum tersebut untuk bertaubat dan kembali kepadanya. Itu terjadi setelah mereka menyaksikan sebagian dari pendahuluan azab yang diancamkan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala pun menyelamatkan mereka dari azab tersebut. Secara lahiriah, Nabi Yunus alaihissalam mengetahui mereka telah selamat dari azab itu. Namun beliau tetap tidak mau kembali. Oleh karena itu, dalam Al-Quran disebutkan ketika dia pergi dalam keadaan marah. Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Firman Allah Subhanahu wa taala, "It abaqa ilal fulkil mashkhun." Ketika dia lari ke kapal yang penuh muatan. Quran Surat As-Saffat ayat 140. Nabi Yunus alaihissalam naik ke kapal yang sudah penuh dengan penumpang dan barang. Sampai di tengah lautan, kapal tersebut mulai memperlihatkan tanda-tanda akan tenggelam. Saat itu hanya ada dua pilihan. Mereka tetap bersama-sama di atas kapal tapi tenggelam semua, atau satu persatu dilemparkan ke laut sekadar meringankan muatan kapal dan menyelamatkan yang lain. Akhirnya diputuskan untuk memilih yang kedua. Mulailah diundi siapa yang akan dilemparkan ke laut. Termasuk dalam undian itu adalah Nabi Yunus alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fasahum fakana minal mudahadin." Lalu dia termasuk orang-orang yang kalah. Quran Surat As-Saffat ayat 141. Yakni Nabi Yunus alaihissalam kalah dalam undian tersebut. Mereka pun melemparnya ke laut dan kemudian ditelan bulat-bulat oleh seekor ikan dari dalam laut. Di dalam kegelapan perut ikan itu, beliau berdoa, "La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin." Tidak ada ilah melainkan Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ikan tersebut melemparkannya ke tanah yang tandus. Nabi Yunus alaihissalam keluar dari perut ikan seperti anak burung yang keluar dari sebutir telur, betul-betul dalam keadaan yang sangat lemah. Allah Subhanahu wa taala mengasihani beliau dengan menumbuhkan untuknya sebuah pohon dari jenis labu dan menaunginya hingga menjadi kuat. Setelah itu, Allah Subhanahu wa taala memberi perintah kepadanya untuk kembali ke tengah-tengah kaumnya supaya mengajari dan mendakwahi mereka. Sekarang penduduk negeri yang berjumlah lebih dari 100.000 orang itu menyambut seruan beliau. Mereka beriman kepadanya dan mendapatkan kesenangan sampai waktu yang telah ditentukan. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah, pelajaran dari kisah ini yang pertama, dalam kisah ini Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Yunus alaihissalam dengan cara yang halus, dengan menahannya di dalam perut seekor ikan sebagai kafarah atau tebusan atas kesalahan beliau, sekaligus tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala
yang sangat besar dan mukjizat bagi Nabi Yunus alaihissalam. Yang kedua, termasuk nikmat pula dari Allah Subhanahu wa taala kepada beliau adalah diterimanya dakwah beliau oleh penduduk negerinya yang berjumlah lebih dari 100.000 orang. Besarnya jumlah pengikut termasuk sebagian keutamaan mereka. Yang ketiga, bolehnya melakukan undian ketika menghadapi persoalan yang muskil mengenai siapa yang berhak atau tidak terhadap suatu perkara apabila tidak ada yang menguatkan salah satunya. Apa yang dilakukan penumpang kapal tersebut menunjukkan kaidah yang sudah dikenal, yaitu mengambil kemudaratan yang lebih ringan untuk menolak kerusakan yang lebih besar. Tentunya sudah jelas, melempar salah seorang penumpang ke laut sangat berbahaya, namun malapetaka yang akan menimpa seluruh penumpang jauh lebih besar bahayanya. Yang keempat, seorang hamba apabila dia memiliki hubungan yang lebih baik dengan Rabb-Nya, di mana dia selalu beramal soleh, ketika dia dalam keadaan senang, Allah Subhanahu wa taala tentu mensyukuri amalnya dan mengingatnya pula. Ketika dia dalam keadaan kesulitan, yakni dalam melepaskannya dari kesulitan itu atau meringankan keadaannya. Oleh karena itu, Allah SWT berfirman dalam kisah Nabi Yunus alaihissalam ini, "Falaula annahu kana minal musabbihin, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun." Kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Quran Surat As-Saffat ayat 143 dan 144. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, doa saudaraku Zinnun atau Nabi Yunus alaihissalam, tidaklah seorang yang dalam kesulitan lalu berdoa dengan doa ini, melainkan Allah akan lepaskan dia dari kesulitan itu, yaitu La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Hadis riwayat At-Tirmizi dan An-Nasai. Yang kelima, iman itu menyelamatkan pemiliknya dari ketakutan dan kesulitan sebagaimana Allah SWT berfirman, "Wa kadzalika nujil mu'minin." Dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Anbiya ayat 88. Allahu a'lamu bishawab.